Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan saya dalam video ini. Saya akan membuat pembahasan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini ada tiga cara. Pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus. Nah, yang saya bahas hari ini adalah menggunakan memfaktorkan tapi nanti dibagi dua. Yang pertama, jika nilai apa itu A itu koefisien dari I kuadratnya berkoefisien 1. Nah, nanti ada lagi bagian yang kedua, pemfaktoran jika A-nya atau koefisien I kuadratnya tidak bernilai 1, gitu ya. Nah, nanti ada lagi kalau B-nya tidak ada, ya itu, atau yang lainnya, ya itu yang khusus, ya bentuk-bentuk khusus. Tapi secara umum adalah jika A-nya 1 atau tidak sama dan 1. Nah, di video ini saya hanya membahas yang A-nya sama dan 1, yang tidak sama dan 1 nanti di video berikutnya, ya itu mudah-mudahan segera tayang gitu. Langsung kita ke soal nomor 1. Nah, ini diketahui tentu, jadi pertanyaannya sama semua, ya sama semua pertanyaannya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Apa itu akar? Nah, akar adalah istilah dari penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat sendiri ya ini persamaan yang memauat I kuadrat, ya I kuadrat dan variabelnya hanya satu, gitu ya. Nah, itu kalau ini I pangkat 1 konstanta tidak harus ada, tapi I kuadrat harus ada, ya itu. Nah, akar-akarnya atau nilai-nilai X yang memenuhi, yaitu nilai X yang jika disubstitusikan ke sini bernilai 0, disebut adalah akar-akar persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi kalau ada istilah akar-akar persamaan kuadrat berarti apa? Berarti X-nya berapa. Nah, nanti X-nya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 penyelesaiannya. Nah, bukan 3 ya, 1, 2 atau tidak ada penyelesaian, gitu ya. Nah, nanti dijelaskan secara terpisah tentang banyaknya penyelesaian dari akar persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, bisa juga nanti pertanyaannya menggunakan himpunan penyelesaian. Nah, kalau himpunan penyelesaian berarti apa? Himpunan nilai X yang menyebabkan ini bernilai 0, gitu ya. Nah, itu langsung saja. Penyelesaiannya bagaimana? Yang jelas faktor sendiri memfaktorkan berarti apa? Menyatakan dalam bentuk faktor, yaitu apa? Faktor itu maksudnya berbentuk perkalian. Jadi dari bentuk seperti ini kita rubah menjadi bentuk perkalian. Nah, caranya bagaimana? Ingat kembali perkalian suku 2. Jadi kalau misalnya, waduh ini kedebat ya, misalnya seperti ini, apa namanya, ada X ditambah 2 dan X kurangi 1. Nah, ini hasilnya apa? Caranya X dikalikan dengan X jadi X kuadrat, kemudian X kali min 1 jadi min X. Sudah, ya. Nah, jadi semua yang ada di depan kalikan dengan semua yang ada di belakang. X kalikan dengan semua yang di belakang, 2 kalikan dengan semua yang ada di belakang, gitu ya. Nah, X sudah, sekarang 2 berarti menjadi 2 kali X dan 2 kali min 1, gitu ya. Berarti 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 1 berarti min 1. Nah, berapa? X kuadrat min X sama 2X jadi plus X min 1. Nah, kalau ini namanya menjabarkan. Kita akan jadi dari sini ke sini namanya menjabarkan. Kita kebalikannya, dari sini ke sini memfaktorkan. Nah, caranya bagaimana? Begini, langsung kita bikin dulu jadi X sama X. Nah, ini sama dengan 0 perkalian, ya. Jadi karena ini adalah X kuadrat, maka langsung X kali X, kan nanti biasa X kali X jadi X kuadrat, gitu ya. Terus 2 kali min 1 hasilnya konstanta di belakang. Berarti di sini berapa kali berapa? Hasilnya 6. Nah, yang hasilnya 6 itu berapa saja? Hasilnya 6, ini saya kotakin dulu, ya. Jadi ini adalah di luar penyelesaian soal ini, gitu ya. Nah, kotak kok kayak begini. Ya, ininya dikasih tanda lah, gitu ya, bebas itu namanya. Nah, jadi tadi ulangi lagi, ya. Yang di belakang kali ini belakang hasilnya apa? Konstanta.
Berarti kalau ini konstanta 6, maka yang di belakang ini adalah hasil kalinya 6. Nah, berapa saja yang sekalinya 6? Kita tuliskan 6 itu adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nggak ada lagi yang lain ya. Nah, terus apa lagi? Di sini min 1 adalah hasil jumlahan ini. Atau jumlah ini kan sama saja. Kan min 1 sama 2, 2 sama min 1. Berarti angka ini adalah hasil penjumlahan angka yang di belakang. Berarti apa? Dari yang hasil kalinya 6 itu, kalian cari yang jumlahnya adalah 5. Nah, di sini ada 1 sama 6, jumlahnya 7. 2 sama 3 jumlahnya 5. Berarti ini 2 sama 3. Nah, karena hasil kalinya adalah positif, maka ini dua kemungkinan. Bisa positif semua, bisa juga negatif semua. Tetapi karena jumlahnya positif, maka kita ambil dua-duanya positif. Kan jumlahnya 5, ya, bukan min 5, gitu ya. Nah, kalau sudah apa lagi? Kalau sudah, ingat kembali perkalian ya. Kalau 7 kali 0, ya 0 kan. 8 kali 0 juga 0. Semua bilangan dikali 0 bernilai 0. Artinya apa? Dalam perkalian akan bernilai 0 kalau ada 0. Berarti perkalian ini bernilai 0 kalau ada yang 0. Yang 0 siapa? Bisa ini, bisa ini. Maka kalimatnya adalah agar ini menjadi 0, maka X plus 2 yang dibikin 0 atau X plus 3 dibikin 0, gitu ya. Nah, itu. Terus kalau X plus 2 sama dengan 0 berarti apa? X-nya sama dengan min 2 atau X-nya. Nah, X plus 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 3, gitu ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti apa? Min 2, min 3. Dan disebut juga inilah akar-akarnya. Akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Kadang juga disebut sebagai ini X1, di sini X2 ya. Nah, untuk penentuan X1 X2 jika tidak ada ketentuan khusus, misalnya X1 yang besar apa yang kecil atau bagaimana ya. Nah, maka bebas. Bisa juga begini. Di sininya X2 ini X1 bebas, enggak masalah ya, itu karena ada ketentuan khusus ya. Kadang juga nggak disebutkan apa-apa, pokoknya X saja bebas ya, itu tergantung permintaan gitu ya. Nah, kadang-kadang untuk membedakan akar yang mana ada X1 X2, kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi di sini saya bikin umum saja, semuanya X ya gitu. Nah, ini nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, nah ini karena X kuadrat langsung ya, berarti apa ini menjadi apa? X sama dengan 0. Terus angka yang di sini berapa? Yang jelas tadi konstanta adalah hasil perkaliannya. Berarti kita cari bilangannya hasil kalinya 4. Sebenarnya sih perkalian ini sama ini itu bukan ini, tapi konstanta ini koefisien ini dikali ini sebenarnya gitu ya. Nah, tapi karena ini 1, abaikan sajalah. 1 kali berapa kan tetap 1 ya. Nah, jadi langsung aja kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 4. Nah, 1 kali 4 dan 2 kali 2. Kemudian ingat tadi yang di tengah itu apa? Penjumlahannya. Jadi cari dua bilangan yang hasil kalinya di belakang konstanta, jumlahnya adalah koefisien dari X ya. Nah, jumlahnya 5. Berarti ini 1 sama 4. Berarti di sini 1, di sini 4. 4 dulu boleh, 1 dulu boleh, bebas ya gitu. Nah, kemudian 4 ini dan 1 ini min atau plus. Karena hasil kalinya plus, ya berarti bisa plus semua, bisa min semua. Karena jumlahnya plus ya berarti ini plus semua. Gitu ya. Nah, berikutnya biasa kan tadi X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 1 atau X-nya adalah min 4, pindah ruas ya, atau kedua ruas dikurangi dengan 4 jadi min 4 kanannya ya, itu seperti itu ya. Nah, nanti ini yang mudah-mudah dulu angkanya ya. Nah, untuk proses ini, untuk permulaan usahakan selalu ditulis, jangan awangan, dituliskan ya gitu. Nah, nanti kalau udah mahir ini nggak usah tulis, langsung ketemu, bahkan tidak usah pakai bikinan, langsung tuliskan begini ya, langsung gitu ya. Dan untuk permulaan ini saya bikin semuanya positif biar gampang. Nanti kalau ada negatif bagaimana, nanti sudah disiapkan ya. Nah, sekarang ke nomor 3, ada negatifnya ini. Nah, ada negatifnya.
Nah, ya biasa langsung. Ini terus dulu aja x lagi x kuadratnya berkoefisien 1 langsung kamu tulis seperti ini gitu ya. Nah, tinggal hasil kalinya berapa? Hasil kalinya 8. Kita cari. Kita tuliskan, kita daftar ya. 8 itu adalah 1 kali 8 urut ya. Jadi 1 kali, 2 kali. Nanti kalau udah mahir tidak usah. Karena nanti berikutnya kan angkanya besar. Misalnya hasil kalinya 120. Masa kita tulis semuanya? Nah, kan tidak mungkin ya. Ini permulaan aja. Angkanya masih muda-muda. Jadi kalau udah mahir nggak usah, lebih cepat ya itu. Maka dari awal dibiasakan begini. Nah, jadi 1 kali 8, 2 kali 4, 3 kali nggak bisa, 4 kali udah, nah, berarti sudah selesai ya. Nah, tinggal hasil kalinya bagaimana? Yang jelas ini positif ya, berarti apa? Ini adalah penjumlahan. Jadi kalau ini positif maka tandanya sama, plus semua atau min semua. Tapi karena ini minus maka tandanya adalah min semua. Tapi kalian tetap ketika mencari bilangan semuanya positif ya. Itu kalian mencari bilangan perkalian, mulainya dari perkalian dulu, cari perkaliannya yang begini gitu ya. Nah, dan apapun kondisi di sininya positif saja gitu ya makanya. Nah, berarti apa? Ini bilangannya adalah 2 dan 4 yang jumlahnya 6 ya. Nah, karena jumlahnya bukan 6 sih, min 6 ya, berarti ini adalah min 2 dan min 4. Nah, langsung berarti x min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Berarti x nya kedua harus ditambah dengan 2, atau yang biasa umum min 2 pindah jadi plus 2 ya. Itu hasilnya sih secara aljabar, secara operasional ya, itu bukan pindah tapi kedua harus ditambah 2 ya. Nah, ini juga jadi 4 ya. Mau diberi x1 x2 bebas ya. Kalau pakai himpunan ya begini, kalau himpunan penyelesaian. Nah, itu ya kalau pakai himpunan ya, jika diperlukan tergantung soal ya. Itu himpunan ini pakai kurung kurawal. Jadi kurung kurawal seperti begini, 2,4 diberi spasi ya. Kalau nggak diberi spasi nanti seperti bilangan desimal 2,4 ya. Nah, nulisnya 228 dulu karena himpunan tidak ada urutan, bebas dibolak-balik tidak masalah. Yang penting kalau ada plus minus menyesuaikan gitu ya. Nah, ini kalau pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian, maka jawabannya begini. Tapi kalau hanya akar-akar saja cukup sampai di sini. Kalau akar-akar saja itu bahasanya ya gitu. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, ini hasil apa ya, nanti dulu sini dulu, x dulu tulis dulu, pokoknya kesini dulu aja ya, dibiasakan untuk permulaan ikut aja alurnya begini gitu ya. Nah, hasilkannya berapa? 5 itu bilangan prima ya, cuma 1 kali 5 ya sudah, berarti 1 sama 5. Terus jumlahnya kan 6, min 6 ya, berarti min semua ya itu. Karena kalau belakangnya positif berarti tandanya sama. Kenapa sama? Kan plus kali plus, plus min kali min plus. Tapi kalau berbeda plus kali min atau min kali plus hasilnya min gitu ya. Nah, itu. Terus berikutnya biasa, jadi karena ini hasil kalinya plus ya, berarti bisa min semua bisa plus semua ya. Cuma berhubung ini jumlahnya minus ya, kita ambil min semua. Terus seperti apa? X min 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Nah, x nya berapa? 1 atau x nya adalah 5 gitu ya. Nah, selesai ya. Lanjut. Nah, sekarang ini beda, apa namanya, di sini konstantanya negatif. Tetap kamu cari perkaliannya bukan min 16 tapi 16 ya, itu abaikan minusnya nanti aja ya gitu. Nah, terus dulu aja biasa, x ini juga x dulu sama dengan 0. Hasil kalinya 16. 16 itu berapa saja? 1 kali 16 2 kali, jadi sebelah kiri itu bilangnya kecil ya, mulai dari 1 ya, walaupun aku tahu ini nggak bakal ya itu, tapi nggak apa-apa untuk permulaan, membiasakan aja. Berikutnya kalau udah lancar sih nggak usah ya itu. 2 kali 8, 3 kali nggak bisa ya itu, karena 16 nggak bisa dibagi 3. Jadi yang depan itulah bilangannya yang bisa membagi ininya, konstantanya ya gitu. Terus 3 kali nggak bisa, 4 kali 4 sudah sama ya, sudah nggak ada lagi ya. Nah, sekarang karena hasil kalinya minus, berarti kan di antara ini ada yang min ada yang plus. Artinya apa? Ini adalah jumlah dua bilangan positif dan negatif ya. Nah, sekarang gini coba. Kalau ini orang-orang ya, kalau 2 tambah 5 kan hasilnya 7. Kalau min 3
dikurangi 8 ya berarti min 8 tambah 3 11 kan gitu ya. Nah tapi kalau begini min 2 tambah 5 hasilnya berapa? Plus 3 ya. Artinya kalau kita lihat 3 itu kan sama saja dengan selisih 2 sama 5 gitu ya. Nah kalau seperti ini min 5 ditambah berapa? 3. Nah hasilnya berapa? Min 2. Nah kalau kita amati 2 itu kan sama saja dengan selisih. Jadi 2 itu selisih dari 5 sama 3 ya. Itu berarti sama juga begini. Misalnya 7 kurangi 10 hasilnya berapa? Min 3. Nah 3 sendiri itu adalah selisih 7 dan 10. Maka khusus kalau angka konstantanya negatif, berarti apa? Ini bilangannya min dan plus atau plus dan min. Berarti jika dijumlah sama saja ini adalah selisih 6. Berarti dari semua ini kamu cari yang selisihnya 6. Abaikan minusnya. Pokoknya selisihnya 6. Nah, yang selisih 6 kan ini. Selisih itu apa? Pengurangan yang bernilai positif ya. Jadi kita ambil positif aja pengurangannya ya. Jadi selisihnya 6, maka bilangannya berapa? 2 sama 8. Plus minusnya nanti. Nah kemudian tetap kembali ini sejatinya adalah penjumlahan kan, yaitu walaupun karena jumlah dua bilangan positif dan negatif berarti apa sama aja dengan selisih secara positifnya ya itu. Tapi kalau secara keseluruhan ini adalah jumlah dua bilangan negatif ya, jumlah dua bilangan positif dan negatif. Karena hasilnya negatif maka yang besar yang negatif gitu ya. Nah jadi secara ringkas tengah itu milik yang besar. Jadi ini min, nah ini yang lainnya yang plus. Sehingga apa? Jika dikalikan min 16. Nah, jika dijumlah min 6. Gitu ya. Nah, sudah nanti berikutnya lagi ada. Ya. Nah, kalau udah begini kembali ke cara biasa tadi. Berarti apa? X plus 2 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Berarti apa? X-nya adalah min 2 atau X-nya adalah 8 gitu ya. Nah coba nomor 6 yang tadi barangkali belum ngeh ya gitu, coba ulangi lagi. Ini hasil kalinya min 27, kita abaikan dulu minusnya, pokoknya 27 itu apa? 1 kali 27, 2 kali nggak bisa kan itu bilangan ganjil ya. 3 kali bisa, 3 kali 9. Nah 4 kali nggak bisa, 5 kali nggak bisa, 6 kali nggak bisa, 7 kali nggak bisa, 9 kali bisanya ya. Nah sudah begini aja ya. Nah berarti bilangannya antara 1 sama 27 dengan 3 sama 9. Tapi karena hasil kalinya minus berarti apa? Di antara ini dan ini ada yang min ada yang plus ya itu. Nah ya karena ininya min 6 atau 6 lah gitu ya gitu. Ambil 6 nya saja. Nah karena ini negatif maka ini bukan jumlah tapi selisih. Cari yang selisihnya 6. Nah kalau ini selisihnya 26, ini selisihnya 6. Berarti yang dipakai adalah 3 sama 9. Boleh 3 dulu, boleh 9 dulu, bebas ya itu. Nah terus berikutnya apa? Siapa yang plus? Kita lihat yang tengah. Tadi yang tengah itu apa? Miliknya yang besar ya. Nah berarti karena tengahnya minus, ini min yang besar ya. Berarti ini yang plusnya. Berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Berarti X nya adalah min 3 atau X nya adalah 9 gitu ya. Nah sekarang ini angkanya besar yaitu 40 ya. Nah masalah kita harus belajar dari yang sederhana sampai yang kompleks, meningkat dan meningkat ya. Nanti juga silakan latihan lagi ya. Nah ini latihan dari sumber yang lain juga boleh gitu ya, lebih baik malah ya itu. Nah hasil kalinya berapa? 40. Abaikan minusnya. Berarti kita tulis 40. Wah panjang. 1 kali 40, 2 kali 20, 3 kali nggak bisa, 4 kali 10, 5 kali 8, 6 kali nggak bisa, 7 kali nggak bisa, 8 kali udah ya. Nah sudah. Berarti bilangannya apa? Seputar ini. Ada 4 kemungkinan. Tetapi karena ini negatif, maka yang dicari adalah selisihnya 6.
Kok 6 terus? Kebetulan saja. Memang saya bikin sama ya, 6 terus. Pokoknya 6. Jadi kalau bukan 6 sih. Pokoknya kalau belakangnya negatif, maka ini adalah selisih. Ya, kita pandangnya gitu aja, bukan jumlah ya, tapi selisih. Cari yang selisihnya 6 di antara pasangan-pasangan bilangan ini. Yang selisihnya apa ini? 10 kurangi 4, 6 gitu ya. Nah, berarti apa? Angkanya boleh 10 dulu, boleh 6 dulu. Misalnya ya 4 dulu sama 10 dulu ya, boleh 10 dulu, boleh 4 dulu ya. Nah, terus kan tadi hasil kalinya minus. Berarti di antara 4 dan 10 ada yang min, ada yang plus. Siapa yang min yang plus? Patokannya ini. Ini milik yang besar. Berarti ini yang besar plus mengikuti tengahnya ya. Ini yang lainnya min. Nah, sudah berarti apa? X min 4 sama dengan 0 atau X plus 10 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 4 atau X-nya adalah min 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Terus lanjut lagi, ini juga sama minus ya. Nah, gitu. X ini juga sama dengan 0. Hasil kalinya 16. 16 itu berarti 1. Jadi ini nanti ortoran aja. Nggak harus ditampilkan dalam jawaban kalian ketika ada tugas atau ditampilkan pun nggak masalah ya, tapi ini dikasih kotak atau apalah itu. Nah, biasanya Bapak Ibu guru juga mencontohkan begini ya, gitu. Nah, 16 ya, terus 2 kali 8, 4 kali 4, sudah nggak ada lagi yang lain ya. Nah, sekarang karena ini minus, maka ini adalah selisih dari dua bilangan yang hasilnya min 16 ya. Nah, selisihnya 6, berarti kan ini 2 sama 8. Nah, 2 sama 8. Yang min siapa, yang plus siapa? Ingat ya. Jadi kalau belakangnya minus, bisa min sama plus ya, gitu. Atau plus sama min ya. Nah, patokannya apa? Ini milik yang besar. Berarti ini plus, di sini min. Nah, maka X min 2 sama dengan 0 atau X plus 8 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 2 atau X-nya adalah min 8 gitu ya. Nah, itu. Kemudian wah, ini 24. Biasa ini semuanya gini aja belajar. Nanti silakan berikutnya sebelum saya bahas kalian mencoba dulu ya, itu sambil nunggu dijeda dulu videonya. Kemudian jadi kayak nomor 10 nanti sebelum saya bahas coba dulu ya, itu. Nah, cari untuk berlatih gitu ya. Nah, bilang saya bahas ya, hasil kalinya 24. 24 itu berapa aja? 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8 ya. Ini jadi ini pokoknya dibilang terus dulu begini untuk permulaan. Kalau udah lancar nggak usah, kamu akan menemukan dengan sendirinya lebih cepat ya, otomatis. Jadi keterampilan ini dari pembiasaan, mulai dari yang sederhana. Nah, kalau udah sering membiasakan, sering melakukan, ya udah berpengalaman, maka akan terampil dengan sendirinya dan bisa lebih cepat ya. Yang penting sabar. 4 kali 6 sudah nggak ada lagi ya, karena 5 kali nggak bisa, 6 kali sudah ya. Nah, tinggal tadi yang kita cari jumlah apa selisih. Karena positif maka ini adalah jumlah. Nah, tapi kalau negatif maka ini adalah selisih. Nah, kali ini positif, cari yang jumlahnya 10. Jumlahnya 10 adalah ini 4 sama 6. Berarti ini 4 sama 6 atau 6 sama 4, bebas ya. Nah, karena hasil kalinya positif, berarti apa? Bisa positif semua, bisa negatif semua. Nah, tapi kan jumlahnya positif, berarti ini semuanya positif. Nah, sudah. Berarti X plus 4 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 4 atau X-nya adalah min 6 gitu ya. Nah, sekarang ini tadi ada yang sudah mencoba barangkali ya. Nah, sekarang cocokkan jawabannya kalau yang udah mencoba ya. Tulis dulu ini biasa. X sama X sama dengan 0. Hasil kalinya 30, abaikan minusnya. Nah, berarti 30 adalah 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 kali nggak bisa, 5 kali 6. Sudah ya, nggak ada lagi. Nah, sekarang ini negatif, berarti apa? Ini adalah selisih. Cari yang selisihnya 1, berarti ini 5 sama 6 ya, itu. Kalau ini selisihnya 7, pengurangan ya. Ini selisihnya 13, ini selisihnya 29 ya. Jadi kalau kamu tahu wah, selisihnya kecil, berarti bilangannya hampir sama.
Nah, kalau udah lancar nanti ya itu. Jadi nggak usah dari satu kali, nggak harus ya kalau udah lancar. Ini kan untuk permulaan ya itu. Bagi yang masih mula, bagi kalian yang sudah lancar, bebas terserah. Nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa kalau udah tahu ya itu. Yang penting diuji. Jadi hasil kali ini jumlahnya ya itu. Nah, terus berarti apa? 5 sama 6. Boleh 5 dulu, boleh 6 dulu. Bebas ya. Nah, yang penting kalau hasil kalinya minus, maka ini min dan plus. Atau plus dan min ya. Patokannya apa ini? Yang tengah adalah milik yang besar. Ya. Nah, berarti apa? Yang besar siapa? 6. Berarti karena tengahnya min, 6 yang minus, 5 yang plus. Jadi kenapa min dan plus? Hasil kalinya negatif. Ingat, plus kali min kali plus, minus. Kalau plus kali plus ya plus, min kali min ya min, gitu ya. Nah, berarti X plus 5 sama dengan 0, atau X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 5, atau X-nya adalah 6. Gitu ya. Nah, terus kalau soal kayak gini gimana? Kok nggak ada nolnya? Nah, ingat, pemfaktoran itu harus dalam bentuk seperti begini. Nah, jadi ya pemfaktoran, ya pokoknya semuanya awalnya dari sini dulu. Ya, jadi ini bentuk baku namanya ya. Jadi depan X pangkat 2, berikutnya X pangkat 1, berikutnya konstanta, ruas kanan 0, gitu ya. Nah, selalu begitu ya. Nah, cuma khusus memfaktorkan X kuadratnya berkoefisien positif. Jadi kalau negatif dibikin positif ya. Nah, ini semua X kuadratnya sudah positif. Cuma konstantanya sebelah kanan. Ya nggak apa-apa, tinggal dipindahkan aja. X kuadrat ditambah 7x 18 jadi min 18 sama dengan 0. Nah, terus langsung X. Nah, sudah begini sudah baku ya. Tinggal tulis saja begini. Hasil kalinya berapa? 18. Berarti 18 itu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Sudah ya, nggak ada lagi. Nah, lihat ini min apa plus? Min ya. Min berarti selisihnya berapa? 7. Kalau ininya plus, ini adalah jumlah, gitu ya. Nah, gitu aja. Jadi karena ini min, berarti selisihnya 7. Selisihnya 7 ini kan 2 sama 9. Nah, bebas. Misalnya saya balik lah, tadi kan kecil sama besar ya. Nah, ini besar sama kecil, bebas ya. Nah, berikutnya lagi apa? Yang tengah adalah punyanya yang besar. Berarti yang besar itu plus, yang kecilnya min. Nah, maka X plus 9 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah min 9, atau X-nya 2. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini belum baku ya. Kita pindah-pindah dulu. X kuadratnya sudah positif, berarti kita ke kiri aja. Nah, ini min 12 ya, plus jadi min ya, min jadi plus. Atau sebenarnya ini tambah kurang sih. Nah, gitu ya. Kanannya habis tinggal 0 ya, gitu. Kemudian langsung difaktorkan. X sama dengan 0. Hasil kalinya berapa? 20. Kita cari. Nah, dia lama-lama hafal gitu ya. Makanya permulaan bikin dulu aja. Prihatin. Ya, itu nuliskan semuanya. Nanti akan lebih cepat otaknya berpikir ya. Nah, ini 10, ini 3 nggak bisa ya. 4 kali 5 sudah nggak ada lagi ya. Nah, terus karena ini positif, jadi patokannya bukan ini yang sudah baku ya, patokannya ini ya. Nah, karena sekalinya positif berarti apa? Ini adalah 12 itu jumlah. Yang jumlahnya 12, 2 sama 10. Berarti 2, 10. Nah, perkaliannya positif kan berarti min semua atau plus semua. Tengahnya min, ya berarti min semua. Nah, min. Kalau tengahnya plus ya plus semua, ya itu. Nah, jadi itu kayak beda ya, silakan dianalisa ya itu. Nah, X min 10 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Atau X-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, wah ini apalagi nih. Bentuknya tidak seperti persamaan kuadrat gitu ya. Karena ada pecahannya. Dan kuadratnya nggak ada malah. Ya itu. Nah, yang jelas ini harusnya ada keterangan X-nya tidak boleh 9. Karena kalau 9 nanti ini jadi 0. Ada pembagi dengan 0 ya itu. Jadi kalau nanti ternyata kalau salah satu solusi adalah X sama dengan 9, maka ini tidak memenuhi ya itu. Karena apa? Ya persamaan aslinya kan begini. Jadi X-nya tidak boleh 9. Jadi secara ini secara otomatis ya
Ini berarti ada syarat X-nya tidak boleh sama dengan 9. Dari mana 9? Pembuat 0 dari pembagi. Nah, pembaginya kan nggak boleh 0, berarti nggak boleh 9. Gitu ya. Nah, terus gimana menyelesaikannya? Yang jelas, karena ini adalah pecahan, kita bikin bulat aja. Berarti apa? Kedua ruas kita kali dengan berapa itu? X min 9. Nah, sehingga menjadi X dikalikan X min 9 plus 18 per X min 9 dikali dengan X min 9. 0 kali X min 9 tetap 0. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kan dicoret saja ya. Nah, itu. Kenapa bisa coret? Nanti 0 per 0 gimana? Kan sudah kita pakai ini tidak boleh sama dengan 9, jadi tidak bakal 0 gitu ya. Kemudian jabarkan semua di dalam kurung dikalikan dengan X. Berarti apa? X kali X jadi X kuadrat, X kali min 9 jadi min 9X. Terus ini tinggal plus 18 sama dengan 0. Wah, sudah ini. Langsung kita buat dalam bentuk begini. Jadi ya. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Terus hasil kalinya 18. 18 adalah 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, berikutnya ini positif. Berarti 9 ini adalah jumlah. Yang jumlahnya 9, 3 sama 6. Berarti 3 dulu boleh, 6 dulu boleh. Nah, yang penting plus minusnya. Ikuti ini. Tengahnya min, berarti ini milik yang besar, maka yang besar adalah 6 jadi min, ininya plus. Berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan 6 gitu ya. Wah, ini lagi panjang kelihatannya ya itu. Nah, masalah kumpulkan ke salah satu ruas sehingga salah satu ruas bernilai 0. Bebas ke kiri apa ke kanan pindahnya, tapi kebetulan ruas kiri X kuadratnya lebih banyak daripada ruas kanan. Maka agar X kuadratnya positif, saya pindahkan ke kiri. Berarti 3X kuadrat sekaligus suku sejenis saya kumpulkan. Jadi 2X kuadrat dulu ya. Nah, min 3X, 4-nya jadi min 4X. Nah, min 30 sama min 60 ya. Nah, berarti berapa? 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat berarti apa? 1x kuadrat. Satu yang saya tulis. Min 3 kurangi 4 jadi min 7. Ini min 90. Waduh, ini angkanya besar ya. Nah, masalah ya. Nah, itu. Nah, 90 berarti sekalinya ya. 90 berapa aja? Ya, nggak apa-apa. Untuk permulaan, bagi yang udah lancar silahkan langsung bisa tebak ya gitu. Tapi kalau yang masih belum lancar, karena tiap orang kan punya semacam kecepatan belajar berbeda-beda. Ada yang 2 kali sudah lancar, ada yang 10 kali masih harus banyak berlatih. Tidak apa, kuncinya sabar. Semuanya yang cepat dan yang tidak cepat akan semuanya mahir, bisa menguasai ya itu. Minimal menguasai walaupun tidak mahir ya gitu, bisa minimal ya itu. Nah, ini 1 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 30 dibagi 4 nggak bisa ya gitu. Terus bagi 5 itu ada 18, bagi 6 itu berarti berapa? 15. Terus 7 nggak bisa ya, 8 nggak bisa, 9 kali 10. Wah, ini bilangannya sudah hampir sama, sudah nggak ada ya itu. Nah, sudah banyak ya pilihannya. Nah, sekarang karena hasil kalinya negatif, berarti kan bilangnya plus sama min. Artinya ini adalah selisih, bukan jumlah. Selisihnya 7. Cari yang selisihnya 7. Bukan selisihnya banyak. Ini 13 selisihnya. Ini selisihnya 7 ya. Selisihnya 7 itu berarti yang mana? Kalau ini selisihnya 9 ya, yang selisihnya 7 nggak ada ya, nggak ada selisih 7. Ini kayaknya ada yang salah tulis sini ya itu. Sebentar, ini saya ralat dulu. Ini harusnya bukan plus ya,
ini harusnya min ya, ini jadi letakkan itu dulu ya. Nah ini harusnya min, jadi ini harusnya min. Nah itu sehingga nanti ini 4-nya pindah jadi plus 4, berarti min berapa itu, min 3x tambah 4x jadi apa, plus x. Nah berarti apa, selisihnya bukan 7 tapi selisihnya berapa, 1. Nah selisih 1 kan ini gitu ya, 9 dan 10, berarti 9 10. Terus karena hasil kalinya minus kan berarti ada plus ya, karena di sininya minus kan milih yang besar, berarti ini 10-nya minus, ininya plus, berarti x plus 9 sama dengan 0 atau x min 10 sama dengan 0, berarti x nya adalah min 9 atau x nya adalah 10. Nah ya tadi ada penggantian soal ya, salah ketik ya, itu nggak teliti saya ternyata ya. Nah terus ini, nah katanya ini untuk yang x kuadratnya berkoefisien 1, kok ini koefisien 2. Nah kita cek, kalau bisa ini dibikin 1, caranya apa, dibagi 2. Kalau dibagi 2 bagi 2 bisa kan ya, kita bagi 2 saja ya. Nah kita bagi 2 sehingga menjadi x kuadrat 18x min 40. Nah kecuali kalau ketika dibagi kok ada yang pecahan, nah berarti nanti kita gunakan cara yang x kuadratnya tidak berkoefisien 1. Nah kalau bisa dibagi ya dibagi saja ya, kalau semuanya bisa dibagi sehingga ini menjadi bulat itu silahkan dibagi. Tapi kalau hasilnya kok ada yang pecahan berarti nggak bisa dibagi ya, itu sehingga nanti menggunakan cara kedua itu apa, teknik memfaktorkan untuk x kuadratnya tidak 1, nanti ada di video berikutnya ya itu. Nah lanjut ya, ini biasa langsung x sama x dulu sama dengan 0. Terus cari hasil kalinya 40. Nah, tadi 40 sudah ada sih sebenarnya di atas ya, tapi nggak usah, kita ulangi aja. Pokoknya biasa diulangi. Nanti kalau udah mahir silakan ketemu ya. Nah, ini berapa? 2 kali 20, 3 kali nggak bisa ya, 4 kali 10, 5 kali 8, 6, sudah nggak ada lagi ya. Nah, terus karena ini adalah minus, berarti ini selisih 18, berarti 2 sama 20. Nah, berarti 2 sama 20. Terus karena ini tengahnya positif, maka yang besar positif, sehingga 20-nya positif, 2-nya minus ya. Nah berarti x min 2 sama dengan 0 atau x plus 20 sama dengan 0, x nya berarti 2 atau x nya min 20 gitu ya. Nah seperti itu. Ini sudah habis ya, nanti silakan berlatih. Nah, nanti saran saya diulangi lagi sebelum lihat pembahasan, cobalah dulu secara mandiri baru lihat pembahasannya. Nah, saya cukup sampai sini dulu, nanti ketemu lagi di video berikutnya untuk pembahasan yang x kuadratnya tidak berkoefisien 1 ya. Terima kasih, saran kritik silakan di kolom komentar atau email ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.